Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Junia. Saya berasal dari kelas B1 non-reguler angkatan 2023 dengan nomor NIM 232100072. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Pia Nugraha SPD MPD. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang cerita fantasi kelas 7 semester 1 dengan KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi dalam cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kemudian ada 4.3 yaitu menulis teks narasi dalam cerita fantasi dengan memperhatikan unsur-unsur cerita fantasi. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, apakah ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Betul sekali. Cerita fantasi adalah cerita yang didasarkan pada imajinasi dan tidak terikat oleh logika dan kenyataan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi dapat berupa manusia, hewan, atau makhluk fantasi lainnya. Yang kedua, ada latar. Latar cerita fantasi dapat berupa tempat, waktu, suasana yang berbeda dari dunia nyata. Selanjutnya ada alur. Alur cerita fantasi menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur cerita fantasi biasanya penuh dengan petualangan, konflik, dan ketegangan. Selanjutnya ada tema. Tema cerita fantasi adalah ide atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Tema cerita fantasi ini dapat beragam, seperti persahabatan, keberanian, cinta, dan perjuangan melawan kejahatan. Setelah kita mengetahui unsur-unsur cerita fantasi, sekarang kita akan masuk pada teknik menulis cerita fantasi. Yang pertama, temukan ide yang menarik. Kalian dapat mencari inspirasi dari buku, film, atau pengalaman pribadi. Lalu, kembangkan karakter yang kuat. Maksudnya, ciptakan karakter yang menarik. Berikan karakter Anda kekuatan, kelemahan, dan motivasi yang unik. Lalu, buatlah dunia yang menarik. Bangunlah dunia yang berbeda dari dunia nyata. Dunia ini dapat memiliki geografi, sejarah, dan budayanya sendiri. Lalu selanjutnya gunakan alur yang penuh petualangan. Maksudnya, ciptakan alur cerita yang penuh dengan petualangan, konflik, juga ketegangan. Sampaikan tema yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca dengan cara yang jelas juga menarik. Selanjutnya kita akan masuk pada tips menulis cerita fantasi. Yang pertama, mulailah dengan cerita yang sederhana. Maksudnya, jangan mencoba untuk menulis cerita yang terlalu rumit pada awalnya. Mulailah dengan cerita sederhana yang mudah dipahami. Lalu selanjutnya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Hindari gunakan kata-kata yang terlalu sulit, bahkan rumit. Selanjutnya, bacalah karya orang lain. Bacalah karya penulis lain yang menulis cerita fantasi. Hal ini dapat membantu kalian untuk mendapatkan ide dan inspirasi untuk cerita kalian sendiri. Lalu, jangan lupa untuk berlatih menulis. Semakin banyak Anda berlatih menulis, semakin baik kemampuan Anda dalam menulis cerita fantasi maupun cerita lainnya. Oke, sebelum saya menutup video pembelajaran ini, saya akan memberikan cuplikan video di mana saya telah membuat cerita fantasi menggunakan AI, yaitu story.com. Videonya adalah tentang Negeri Awan. Boleh disimak? Rian seorang anak laki-laki dari kota pegunungan kecil. Melihat awan berbentuk seperti pintu, di negeri awan Rian bertemu Alia, seorang peri yang membimbingnya melewati tanah. Bersama-sama mereka bertemu dengan makhluk ajaib.
belajar tentang persahabatan dan negeri awan. Mereka bertemu dengan penyihir jahat Malkor yang ingin menguasai negeri awan. Dengan bantuan makhluk ajaib, Rian dan Alia mengalahkan Malkor. Lalu Rian mengucapkan selamat tinggal pada Alia dan Tanah. Kembali ke rumah dengan kenangan yang tak terlupakan. Negeri awan. Baik, setelah menonton cuplikan video barusan, Ibu telah menyiapkan 8 pertanyaan melalui kuisis. Kalian bisa bergabung melalui kode yang sudah Ibu siapkan, jawab pertanyaannya dengan benar dan teliti. Sepertinya sudah banyak orang yang bergabung, maka kita mulai saja kuisisnya. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk yang sudah mengisi kuisis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Bye-bye. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya berikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.